Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar ekonomi dengan materi masalah ekonomi, kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. Tujuan mempelajari masalah ekonomi, kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. 1. Setelah mempelajari masalah ekonomi, siswa dapat mengidentifikasi masalah kelangkaan dan cara mengatasinya. 2. Setelah mempelajari kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, siswa dapat mengidentifikasi kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan dengan tepat. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dan jumlah kebutuhan hidup tidak terbatas. Faktor-faktor penyebab kelangkaan. 1. Keterbatasan sumber daya. Sumber daya alam bila digunakan secara terus-menerus pasti akan mengurangi persediaan. 2. Perbedaan letak geografis. Adanya persebaran kondisi geografis menjadikan penyebab kelangkaan sumber daya. 3. Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai dengan proses produksi suatu pemuas kebutuhan yang memadai akan bisa mengakibatkan terhambatnya proses pemenuhan keperluan hidup setiap manusia. 4. Kemampuan produksi yang rendah. Kemampuan produksi akan ditentukan oleh faktor-faktor produksi. Berbagai faktor produksi tersebut jumlahnya pun sangat terbatas, sehingga secara otomatis akan berdampak pada terjadinya atau tidaknya suatu kelangkaan. 5. Perkembangan teknologi yang lambat. Perkembangan teknologi yang melambat membuat semakin berkurangnya variasi-variasi baru. 6. Terjadinya bencana alam. Bencana alam akan selalu menyisakan kerusakan, baik infrastruktur, bangunan, sumber daya lain menjadi rusak. Bencana alam adalah salah satu faktor yang mengakibatkan kelangkaan menjadi tidak bisa diprediksi oleh manusia. Cara mengatasi kelangkaan. 1. Memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Sumber daya yang ada di dunia ini bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia atau masyarakat terus bertambah dan tidak terbatas. Dengan bersikap bijak dan peduli, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga tercapai kepuasan maksimal. 2. Membuat skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan memuat daftar kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas atau kepentingan. Daftar kebutuhan ini memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan secara memuaskan dengan pengorbanan tertentu. 3. Menemukan sumber daya alternatif. Manusia perlu mencari sumber daya alternatif untuk mengantisipasi
atau mengatasi masalah kelangkaan sumber daya. 4. Mengelola keuangan secara efisien. Dengan kebutuhan hidup yang beragam, manusia harus dapat mengelola uang secara efisien. Tindakan mengelola uang secara efisien secara tidak langsung melatih disiplin dan tanggung jawab dalam hal keuangan. Kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Macam-macam kebutuhan. 1. Kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi 3. A. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup layak. B. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. C. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang dan jasa yang berkualitas tinggi atau mewah. 2. Kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya dibagi menjadi 2. A. Kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang dirasa oleh fisik atau jasmani manusia. B. Kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang tidak tampak secara nyata. 3. Kebutuhan menurut subjek yang membutuhkannya dibagi menjadi 2. A. Kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang merupakan kepuasan pribadi. B. Kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. 4. Kebutuhan menurut waktu pemenuhan dibedakan menjadi 2. A. Kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. B. Kebutuhan masa datang, yaitu kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. 5. Kebutuhan menurut sumbernya dibagi menjadi 2. A. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang muncul sumbernya berasal dari lingkungan luar. B. Kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang muncul sumbernya berasal dari sisi psikologisnya sendiri. Alat pemuas kebutuhan adalah alat yang dapat dimanfaatkan guna memenuhi beragam kebutuhan manusia. Dibedakan menjadi 2. 1. Barang, diartikan segala sesuatu yang berwujud, dapat dilihat dan diraba. 2. Jasa, diartikan segala sesuatu yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. 1. Berdasarkan ketersediaannya, dibedakan menjadi 3. A. Barang ekonomi,
dapat diperoleh jika manusia mengeluarkan pengorbanan tertentu. B. Barang bebas. Barang bebas tersedia dalam jumlah melimpah. C. Barang ilit adalah barang yang jumlahnya berlebihan sehingga dapat menimbulkan kerugian dan bahaya bagi kehidupan manusia. 2. Berdasarkan tujuan penggunaannya, dibedakan menjadi 2. A. Barang konsumsi dapat langsung dikonsumsi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. B. Barang produksi digunakan untuk mendukung proses produksi guna menghasilkan barang dan jasa. 3. Berdasarkan proses produksi dibedakan menjadi 3. A. Barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum layak dikonsumsi. B. Barang setengah jadi, barang yang setengah bisa dikonsumsi. C. Barang jadi, barang yang siap konsumsi. 4. Barang menurut hubungan dengan barang lain dibedakan menjadi 2. A. Barang substitusi, yaitu barang yang digunakan untuk menggantikan fungsi barang lain. B. Barang komplementer, yaitu barang yang berguna jika digunakan secara bersamaan dengan barang lainnya. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.